Semoga Tuhan selalu beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Sesudah waktu hari sudah malam, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kuberikan kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam permenungan hari Selasa ini, gereja mengajak kita untuk menerima dan juga menyelami suatu tema yang sangat dalam dan juga menyentuh hati, yaitu kesetiaan menjawab panggilan ilahi dan luka akibat pengkhianatan karena kebersamaan yang seharusnya dilandasi dengan kasih. Ketiga bacaan pada hari ini dari kitab Yesaya, Mazmur, dan Injil Yohanes menampilkan sebuah kontras yang sangat mencolok antara kemuliaan panggilan Allah dan kerapuhan hati manusia yang kerap tak sanggup menanggapinya secara utuh. Dan dalam terang misteri agung penderitaan Kristus yang sedang kita renungkan sepanjang pekan suci ini, kita diajak memandang ke dalam diri, sejauh mana kita telah setia kepada Tuhan yang memanggil kita dengan kasih dan mengundang kita untuk berjalan bersama. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menyuarakan nubuat tentang hamba Tuhan yang dipanggil sejak dalam kandungan. Hamba ini dipersiapkan untuk membawa terang dan keselamatan, bukan hanya kepada bangsa Israel,
tetapi juga kepada seluruh dunia. Ini adalah panggilan agung yang kudus dan penuh kepercayaan dari Allah. Namun di dalam teks itu juga terdapat suatu nada kelelahan dan keputusasaan. Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Kalimat ini sesungguhnya mencerminkan kerapuhan jiwa manusia yang meski telah dipanggil Allah tetap mengalami rasa gagal dan kehampaan. Namun sang hamba tidak berhenti di sana. Ia tetap berserah kepada Tuhan yang memberinya keadilan dan upah. Mazmur tanggapan menampilkan seruan jiwa yang dalam kepada Yesus sebagai tempat perlindungan. Pemazmur memohon agar Tuhan menjadi batu tempat perlindungan yang kokoh, menjadi tempat ia senantiasa datang. Dalam segala kelemahan dan kesesakan hidup, pemazmur tidak menolak atau menyembunyikan ketakutannya, melainkan mengarahkan ketakutan itu kepada Allah. Ia berani mengakui bahwa sejak dalam kandungan ia telah disandarkan kepada Tuhan, dan kini dalam usia lanjut pun ia tetap berharap kepadanya. Inilah potret hidup kita manusia yang utuh dari awal hingga akhir. Kita sebagai manusia dipanggil untuk tinggal di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini pun mengantar kita masuk ke dalam ruang yang lebih dalam dan juga batin bersama Yesus. Di sini Yesus selama 3 tahun terakhir hidup bersama para muridnya, menyatakan dengan genting bahwa salah satu dari antara mereka akan mengkhianatinya. Suasana perjamuan yang semula penuh kedekatan dan penuh kasih berubah menjadi tegang dan menyakitkan. Betapa perih hati Yesus ketika menyaksikan bahwa dari antara mereka yang begitu dekat akan ada yang menjual dia. Ini bukan sekedar pengkhianatan biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap kasih, terhadap kepercayaan, terhadap persahabatan yang tulus. Yudas Iskariot yang telah menerima potongan roti dari tangan Yesus segera keluar. Dalam bacaan yang kita dengarkan, waktu hari itu sudah malam. Ini memiliki arti yang sangat luar biasa dan juga memiliki penafsiran. Ada beberapa pernyataan tentunya, dan saya mengambil salah satunya, menggambarkan suatu kegelapan yang mulai menyelimuti hati dan dunia. Saat kasih Allah hendak menyinari dunia melalui salib, kegelapan itu justru berusaha untuk menelan terang itu. Namun kegelapan tidak pernah menang atas terang, karena Yesus terus bersinar yang paling terang pada malam itu. Namun bukan hanya Yudas yang menjadi pengkhianat di dalam kisah dalam Injil hari ini, tapi Petrus yang sungguh sangat vokal dan dengan gayanya memperlihatkan juga kerapuhannya, Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke tempat yang tidak bisa diikuti pada saat itu juga, Petrus menyatakan kesetiaan total. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tetapi justru kembali lagi, Yesus mengenal isi hati manusia. Yesus mengenal isi hati para muridnya. Dan Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Dan tanda tandanya adalah ayam berkokok. Petrus, kelemahan ini bukan sekedar kritik pada kelemahan Petrus dari Yesus, tetapi pewahyuan akan kenyataan batin bahwa setiap murid, bahwa bahkan kesetiaan kita pun terdapat dan bisa tergelincir ketika kita diuji oleh rasa takut dan ketidakpastian. Dari pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus, kita belajar bahwa orang-orang terdekat Yesus bisa jatuh. Ini adalah suatu cermin bagi kita. Kita pun juga bisa jatuh. Dan kita memilih untuk tergoda, untuk mengkhianati kasih, memilih kenyamanan dunia daripada kesetiaan pada kebenaran, atau menyangkal iman kita karena berada dalam tekanan. Namun perbedaan Petrus dan Yudas bukan terletak pada kegagalannya, tetapi pada tanggapannya sesudah jatuh. Yudas memilih jalan yang putus asa dan menutup diri pada rahmat Allah, sedangkan Petrus menangis dan bertobat. Allah kita adalah Allah yang mengampuni, tetapi manusia harus membuka hati untuk menerima pengampunan itu.
Nah, Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana pekan suci ini, kita diundang untuk menyelami kembali kedalaman relasi kita dengan Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh mengenalnya? Atau hanya mengenal Dia secara dangkal? Apakah kita masih setia dalam panggilan ketika menjadi murid membawa korban kepada penderitaan atau pengorbanan? Seperti Yesaya, kita mungkin terasa letih. Seperti pemazmur, kita mungkin merasa dikejar-kejar hidup. Tetapi seperti Petrus, kita mungkin jatuh. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, Tuhan tetap memanggil kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.